السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kita sudah sering membahas tentang masalah tauhid, tentang wajibnya menjauhkan segala macam perbuatan syirik, tentang wajibnya kita berpegang pada sunnah, menjauhkan bid'ah. Cuma yang seperti ini harus dibahas terus. Karena apa? Kalau kita lihat manusia ini sepertinya dia akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini, dan dianggap dunia merupakan tujuan. Padahal seorang mukmin dia wajib mengimani bahwa dunia ini fana, dunia ini tidak kekal, dunia ini sementara, dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrallah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dalam riwayat yang lain disebutkan inna dunya mal'unun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala wa alimun aw muta'allimun. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan juga oleh Imam Ibnu Majah, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Nabi bersabda SAW, ala inna dunya mal'una, sesungguhnya dunia ini dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat juga apa yang ada dalamnya. Illa, Nabi kecualikan, illa dzikrallah, kecuali orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Wa ma wala, dan melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah. Kemudian aw alimun wa muta'allim, yang ketiga orang-orang yang mengajarkan. Wa alim, orang mengajarkan kebaikan. Yang keempat muta'allim, orang yang belajar di jalan kebaikan. Nabi SAW bersabda bahwa dunia dilaknat oleh Allah. Dilaknat apa yang dalamnya? Artinya dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari beribadah kepada Allah. Dilaknat hal-hal yang melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Itu yang dilaknat. Dikecualikan 4, yaitu yang pertama, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah yang sesuai dengan sunnah. Yang kedua, yaitu melaksanakan apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Dan yang keempat, orang-orang yang belajar, tapi bukan sekedar belajar. Belajar dia sungguh-sungguh, belajar dengan ikhlas. Yang dia belajar ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dia ingin amalkan. Jadi bukan sekedar datang, bukan sekedar datang, tapi dia belajar di atas jalan keselamatan. Yang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa manusia itu ada 3. Yang pertama alim rabbani, yang kedua yaitu muta'allimun ala sabili najah, yang ketiga hamajun ra'a. Manusia ada 3 kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu alim rabbani, orang yang alim yang rabbani. Maksudnya rabbani, dia tahu tentang Quran, dia tahu tentang sunnah, dia fahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman salafus saleh. Dia mengamalkan dan dia mendakwahkan dengan ikhlas. Ini alim yang rabbani. Yang kedua muta'allimun ala sabili najah, itu orang yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang ketiga hamajun ra'ah, itu orang umum yang gak punya pegangan sama sekali. Dan ini banyak sekali hamajun ra'ah ini. Rakyat jelata, orang umum, orang awam banyak sekali ini, yang dia mengikuti setiap teriakan, di mana aja orang teriak dia ikut, gak punya pegangan. Kita harus menjadi yang kedua, yaitu muta'allimun ala sabili najah. Saya dan antum sama, yaitu orang-orang yang belajar di atas jalan keselamatan.
Kita harus berusaha bagaimana kita menjadi seorang talibul ilm yang belajar di atas jalan keselamatan. Yang kita belajar ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari dunia. Makanya dunia ini tercela. Yang kita cari akhirat, bukan dunia. Makanya nanti saya akan jelaskan hadis Nabi SAW dan juga ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang dunia. Yang kita harus paham bahwa dunia ini hanya permainan. Dunia ini sendau gurau. Dunia ini tempatnya orang berbangga-bangga, memperbanyak harta, memperbanyak bangga dengan banyaknya keturunan atau yang lainnya yang Allah sebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Di antara yang harus kita ingat, ikhwan fillah, azakumullah, bahwa dunia ini nggak ada harganya di sisi Allah SWT. Tidak ada harganya sama sekali. Makanya kalau ada orang sibuk dengan dunia, dia cinta kepada dunia, ini orang-orang yang bodoh. Bodoh dia. Kalau orang yang pintar, orang yang berakal, dia harus mengetahui bahwa kehidupan yang hakiki itu bukan kehidupan dunia, akhirat. Kehidupan akhirat. Makanya Allah menyebutkan tentang dunia dalam Al-Quran merupakan mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185. Dalam surah Ali Imran surah yang ketiga ayat 185 Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, pasti. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, dan barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, maka adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidak ada kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Allah sebutkan dalam ayat ini 4. Ya. Saya sebutkan seperti ini supaya gampang antum catat, supaya mudah. Ya. 4 Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama Allah sebutkan setiap jiwa pasti akan mati. Semua manusia pasti akan mati, pasti mati sudah. Siapapun dia. Dia orang kaya, orang miskin, raja, siapa saja pasti akan mati. Kemudian yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, sesungguhnya akan disempurnakan ganjaran kalian pada hari kiamat. Artinya ganjaran yang kita lakukan dari amal-amal soleh itu nanti akan dilipat gandakan nanti pada hari kiamat. Berlipat ganda. Sama juga perbuatan dosa dan maksiat, seperti itu juga. Sekarang dibalas, tapi akan disempurnakan balasannya nanti pada hari kiamat atas perbuatan dosa dan kezaliman yang mereka lakukan di muka bumi ini. Kemudian yang ketiga Allah sebutkan, faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, yang hakiki, yaitu nanti di hari kiamat. Yang dikatakan sukses adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, mereka adalah orang sukses. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Jadi orang yang sukses menurut Al-Quran adalah orang yang jauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga. Itu sukses. Tapi kalau kita lihat sekarang, yang dikatakan sukses itu orang yang banyak hartanya, orang yang kaya, orang yang punya titel, orang yang punya kedudukan, orang yang punya jabatan, orang yang rumahnya gede, luas, mobilnya banyak, itu sukses. Tidak, bukan orang yang sukses. Orang yang sukses yang sebenarnya itu adalah orang yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke surga, itu sukses. Bukan ukurannya harta yang banyak, bukan. Bukan rumahnya luas, bukan mobilnya banyak, bukan jabatan, bukan titelnya banyak. Tapi ukuran manusia di muka bumi ini ukurannya apa? Ukuran itu. Jadi ahsab ahli dunia al-mal, kata Rasulullah. Ukurannya, hitungan manusia di muka bumi harta. Kalau hartanya banyak, sukses dia. Kalau dia kaya, sukses. Tidak. Menurut Al-Quran, yang dikatakan sukses yang hakiki, yang sebenarnya, kalau dia dimasukkan ke surga. Kalau kita lihat yang pertama kali orang yang sukses, para nabi dan para rasul, mereka adalah orang yang sukses. Yang kedua, para sahabat.
Karena para sahabat Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Hadid di ayat 10, wa kullan wa'adallahu al-husna. Mereka semua kami jamin dengan surga. Semuanya. Sama seperti surah At-Taubah ayat 100. Bahwa para sahabat dijamin Allah dengan surga. Semuanya. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, ketika menyebutkan ayat ini wa kullan wa'adallahu al-husna, bahwa semua para sahabat dijamin dengan surga. Mereka adalah orang yang sukses. Meskipun mereka fakir, mereka miskin, mereka nggak punya apa-apa. Sebagian besar sahabat miskin nggak punya apa-apa, tapi mereka adalah orang yang sukses. Menurut nas Al-Quran dan juga hadits Nabi yang sahih. Kemudian yang keempat Allah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah Ali Imran ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kehidupan yang menipu. Menipu dunia ini. Jadi kehidupan dunia ini kehidupan yang menipu, bukan hakiki. Semuanya banyak dengan kebohongan, semuanya permainan, semuanya sendau gurau. Antum lihat tentang dunia ini, bahwa dunia ini permainan dalam surah Al-An'am ayat 32. Kita melihat Allah berfirman, "Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun, walad darul akhiratu khairul ladzina taqun afala ta'qilun." Allah berfirman, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan permainan dan sendau gurau, dan negeri akhirat lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Apa kalian tidak berakal? Memang mesti ditulis nanti, ya, satu buku. Apakah kalian berakal atau tidak gitu. Jadi untuk dijelaskan kepada manusia ini tentang dia termasuk orang berakal atau tidak gitu. Nah, baru dirinci nanti dalil dari Quran dan sunnah Nabi yang sahih tentang dunia, tentang segala macam. Banyak orang yang tidak punya akal. Makanya di sini Allah sebutkan, apakah kalian tidak berpikir? Allah sebutkan juga dalam surah yang lain. Dalam surah Al-Qasas ayat 60. Dalam surah Al-Qasas ayat 60 Allah berfirman, "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya wa zinatuha wa ma 'indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun." Allah berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 60, surah 28 ayat 60. "Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya." Wa ma utitum min syai'in, apa saja yang diberikan kepada kamu? Apa saja? Famata'ul hayatid dunya, semua adalah perhiasan dunia, wazinatuha, dan keindahannya. Wa ma indallahi khairu wa abqa afala ta'qilun, dan apa yang ada di Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berpikir? Jadi semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, semua yang ada ini sedikit sekali. Sedikit sekali. Semua yang diberikan itu. Dan itu semuanya mata'ud dunia. Kesenangan yang sementara. Makanya nggak boleh kita sibuk dengan kesenangan yang sementara. Kalau kita lihat manusia, dia sibuk dengan kesenangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usahanya, sibuk dengan dagang, sibuk dengan segala macam dengan pekerjaannya. Ditinggalkan kewajiban dia kepada Allah SWT. Dia anggap bahwa dengan itu dia bisa menjadi kaya. Padahal kita diciptakan oleh Allah untuk apa? Kita diciptakan untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Kita untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Antum harus ingat, ketika Allah menyebutkan bahwa kita diciptakan untuk ibadah, kita wajib untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, sama-sama karena Allah. Dan ingat bahwa Allah yang menciptakan kita, pasti Allah memberikan apa? Rezeki, pasti sudah. Tapi tetap sebabnya harus jalankan. Mencari nafkah tetap wajib. Cuma sekedarnya. Enggak seperti yang kita lihat sekarang ini. Dari mulai pagi sampai sore, sampai malam, pulang malam. Pulang ketemu istri, sampai istri sudah tidur, anak sudah tidur. Pagi berangkat lagi. Begitu hari Sabtu Ahad mesti yang ngaji, enggak ngaji. Mau cari hiburan. Karena sudah sumpek di kantor. Sudah lelah, sudah letih. Akhirnya apa? Semua enggak ada manfaatnya kehidupannya dia. Ini setan yang goda. Setan yang goda. Hawa nafsu. Dan dia tertipu dengan dunia. Ya, sampai sini dulu kajian kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat buat saya dan untuk sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.